Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat PTPS, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat contoh form A pengawasan di masa tenang dari tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari. Sahabat-sahabat semua, untuk pembuatan form A itu tidak hanya menunggu ketika proses pelaksanaan pengawasan di TPS. Namun yang dilakukan oleh sahabat-sahabat PTPS sebelumnya di masa tenang, sahabat-sahabat PTPS sudah melakukan pengawasan. Maka setiap pengawasan apapun harus dituangkan di form A. Misalkan di tanggal 11 itu ada penertiban APK, baik dia berupa bendera, spanduk, baliho, dan juga stiker yang ada di rumah-rumah. Sahabat-sahabat sudah ikut serta untuk penertiban APK, yaitu melakukan pencopotan ataupun penurunan. Nah, maka yang dilakukan oleh sahabat-sahabat PTPS itu harus dituangkan oleh sahabat-sahabat PTPS kepada form A. Form A ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya karena form A hanya menceritakan apa yang sahabat-sahabat PTPS lakukan di hari itu. Baik, bagaimana cara membuat form A di masa tenang? Simak video berikut ini. Baik sahabat-sahabat, kita langsung saja. Yang pertama ada penomoran. Penomoran ini sudah ditentukan oleh Panwaslu dari kecamatan masing-masing ya. Kemudian untuk tanggal di hari pengawasan masa tenang pertama, yaitu pada tanggal 11 Februari tahun 2024. Laporan hasil pengawasan pemilu yang diawasi adalah masa tenang pada pemilu 2024. Ini pun sudah termaktub di dalam surat perintah tugas apabila sahabat-sahabat PTPS menerima surat tugas dari Panwaslu. Kemudian nama sahabat-sahabat PTPS, kemudian jabatannya adalah pengawas TPS, nomor perintah tugas ini ada di surat perintah tugas PTPS masing-masing ya. Kemudian alamat PTPS yang bertugas di TPS tersebut. Kemudian untuk kegiatan pengawasan, bentuk kegiatannya adalah pengawasan langsung, yang mana sahabat-sahabat menelusuri dari ujung TPS yang sahabat-sahabat wilayah kerja sahabat-sahabat, maka pengawasan langsung menelusuri terjadi atau tidaknya kampanye, baik itu terbuka maupun tertutup, dan juga apakah ada terjadi money politik di sana. Itu tujuannya. Kemudian sasarnya siapa? Sasarnya adalah peserta pemilu. Karena peserta pemilu di masa tenang ini tidak boleh melakukan kampanye. Jadi sasaran kita adalah peserta pemilu, baik bagi calon maupun tim suksesnya. Itu harus kita awasi. Kemudian waktu dan tempat yaitu pada hari Minggu 11 Februari 2024 pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 sampai dengan 15.00 di TPS 1 Pekon Sukagung Barat. Ini dikosongkan saja kalau kegiatannya hanya satu ya. Kemudian uraian singkat hasil pengawasan. Nah, ini yang paling penting karena kebanyakan dari sahabat-sahabat PTPS yang membuat bingung itu adalah ketika menguraikan, ketika menceritakan, mendeskripsikan dalam bentuk tulisan. Ini yang masih bingung. Nah, saya akan mencoba membantu contoh daripada uraian singkat hasil pengawasan pada hari Minggu 11 Februari 2024 pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat telah dilakukan kegiatan pengawasan kampanye dan money politik di masa tenang oleh Rima Melati selaku pengawas TPS 01 Pekon Sukagung Barat. Menelusuri wilayah tempat dan memastikan di masa tenang tidak ada kampanye dan money politik di wilayah TPS 01 Pekon Sukagung Barat. Nah, kemudian hasil, setelah menceritakan
kapan, di mana, dan juga apa dalam bentuk penelusurannya, maka setelah itu ada hasilnya. Hasil dari penelusuran TPS 01 tidak ditemukan adanya kampanye terbuka maupun tertutup dan money politik. Akan tetapi, nah ini sahabat-sahabat PTPS ya, akan tetapi APK dalam bentuk poster, stiker, baliho, dan bendera masih terpasang di samping jalan, tiang listrik, dan di pos ronda. Maka pada pukul 13 sampai dengan 15.00 PTPS menertibkan APK. Namun dalam proses penertiban turun hujan sehingga masih menyisakan APK yang akan dilanjutkan besok pada hari Senin 12 Februari 2024. Jadi sudah diceritakan bahwa ada banyak APK kemudian diturunkan, ditertibkan dari jam 13 sampai dengan 15. Namun ternyata belum selesai karena ada turun hujan. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat PTPS, besok ketika di 12 Februari, deskripsinya dilanjutkan pada hari Senin 11 Februari 2024, PTPS menurunkan APK. Namun karena cuaca hujan maka dilanjutkan pada 12 Februari 2024. Ini yang untuk 12 Februari ya. Nah, PTPS 1 Pekon Sukabumi Barat melanjutkan penurunan APK dari jam berapa, misalkan dari 08.00 sampai dengan 13.30. Berdasarkan hasil penelusuran selama PTPS menurunkan baliho, banner, poster dalam melakukan penertiban, tidak melihat adanya dugaan pelanggaran yaitu kampanye dan money politik di masa tenang di 12 Februari 2024 gitu. Nah, dan seterusnya di tanggal 13 Februari sahabat-sahabat tinggal menceritakan ulang bahwa sudah tidak ada lagi APK yang terpasang di TPS 1 Pekon Sukabumi Barat dan PTPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran baik itu kampanye maupun money politik. Nah, itu yang membedakan di tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024 ya. Kemudian informasi dugaan pelanggaran. Karena tadi di atas tidak adanya money politik, tidak adanya kampanye, tidak ada kampanye baik terbuka maupun tertutup, maka itu tidak ada dugaan pelanggaran. Namun, sahabat-sahabat PTPS harus ditulis apa setiap peristiwa itu ditulis tidak ada. Alat bukti tidak ada karena memang tidak ada dugaan pelanggaran. Sampai dengan uraian singkat dugaan pelanggaran itu tidak ada. Kemudian Sukabumi Barat 11 Februari ya. Mohon maaf ini salah. 11 Februari 2024 pelaksana tugas Rima Melati. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi sahabat-sahabat selama penelusuran di masa tenang. Baik itu ketika menyisir di sebuah tempat perkumpulan maupun ketika sahabat-sahabat melakukan penertiban APK. Di situ harus ada dokumentasi untuk lampiran di form A sahabat-sahabat PTPS sekalian. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat PTPS, bisa membantu apa yang menjadi kebingungan. Saya Ridin Suratul Mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.